Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pertama-tama yang kami hormati Bapak Imade Endra Kartikayuda selaku dosen pembimbing dari Ekonomi Makro Lanjutan dan juga teman-teman kelas A2 yang kami banggakan. Baik, pada kali ini kami kelompok 12 akan membawakan materi dengan judul Utang Pemerintah. Baik, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Baik, anggota kami yang pertama adalah Ikadek Java Prawira Upadana. Dan selanjutnya adalah saya sendiri, yaitu Anak Agung Bagus Murah Nara Aryanata. Dan juga yang terakhir ada Imade Wahyu Suarjaya. Baik, untuk pokok bahasan dari materi kita, yang pertama adalah besarnya utang pemerintah, yang kedua masalah pengukuran, yang ketiga pandangan tradisional atas utang pemerintah, yang keempat pandangan Richard Dian atas utang pemerintah, yang kelima berbagai perspektif tentang utang pemerintah. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ikadek Java Prawira Upadana dengan NIM akhir 085. Izin melanjutkan presentasi dengan bahasan yang pertama, yaitu besarnya utang pemerintah. Pada tahun 2005, utang pemerintah Federal Amerika Serikat adalah 4,7 triliun. Jika kita membagi angka ini dengan 297 juta penduduk Amerika Serikat, kita akan menemukan bahwa bagian utang pemerintah untuk setiap orang adalah $15.800. Tentu saja ini bukan angka biasa. Beberapa orang ternganga melihat angka tersebut. Namun, jika kita bandingkan utang ini dengan $1 juta yang akan diterima oleh setiap orang selama masa kerjanya, utang pemerintah tidak kelihatan seperti bencana, walaupun kadang dibuat seperti itu. Salah satu cara untuk menilai besarnya utang pemerintah adalah membandingkannya dengan jumlah utang negara-negara lain. Sepanjang sejarah Amerika Serikat, utang pemerintah federal sangat bervariasi. Utang pemerintah relatif terhadap besarnya perekonomian. Bervariasi mulai dari mendekati 0 pada tahun 1830-an sampai maksimum 107% dari GDP pada tahun 1945. Menurut sejarah, penyebab utama kenaikan utang pemerintah adalah perang. Rasio utang GDP meningkat tajam selama perang dan turun dengan lambat selama masa damai. Beberapa ekonom berpendapat bahwa pola sejarah ini adalah cara yang tepat untuk menjalankan kebijakan fiskal. Defisit pendanaan perang tampak optimal, baik karena tax smoothing maupun ekuitas generasional. Satu contoh besarnya kenaikan utang pemerintah di masa damai dimulai awal tahun 1980-an, yaitu sewaktu Ronald Reagan terpilih sebagai presiden pada tahun itu. Beliau melakukan penurunan pajak dan meningkatkan belanja militer. Kebijakan ini digabung dengan resesi yang cukup parah yang diakibatkan kebijakan moneter yang ketat, memulai periode panjang anggaran defisit yang besar. Utang pemerintah dilihat dari presentasinya terhadap GDP meningkat 2 kali lipat dari angka 26% di tahun 1980 menjadi 50% pada tahun 1995. Sebelumnya, Amerika Serikat tidak pernah mengalami kenaikan yang cukup besar pada utang pemerintah selama periode masa damai dan kemakmuran. Oleh karena itu, banyak ekonom mengkritik bahwa peningkatan utang pemerintah ini menyebabkan beban yang tidak semestinya pada generasi mendatang. Peningkatan utang pemerintah selama tahun 1980-an menimbulkan keprihatinan di antara banyak pembuat kebijakan. Selanjutnya, materi yang kedua adalah masalah pengukuran. Defisit anggaran pemerintah adalah selisih pengeluaran pemerintah dengan pemerintah, yang sama dengan jumlah utang baru yang dibutuhkan pemerintah untuk mendanai operasinya. Definisi ini tampaknya cukup sederhana, tetapi dalam kenyataannya perdebatan mengenai kebijakan fiskal kadang-kadang mempersoalkan bagaimana defisit anggaran seharusnya diukur. Sebagian ekonom percaya bahwa defisit yang saat ini diukur bukan merupakan indikator yang baik dari sudut kebijakan fiskal. Mereka percaya bahwa defisit anggaran tidak mengukur secara akurat dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian dewasa ini
atau beban yang sedang diberikan kepada generasi pembayar pajak di masa depan. Dalam bagian ini kita akan membahas mengenai 4 masalah ukuran defisit anggaran biasa. Yang pertama adalah inflasi. Yang kedua adalah aset modal. Yang ketiga adalah kewajiban yang tidak dihitung. Dan yang keempat adalah siklus bisnis. Baik, di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai masalah pengukuran yang pertama, yaitu inflasi. Pengukuran yang paling tidak kontroversial adalah koreksi terhadap inflasi. Dan hampir seluruh ekonom sepakat bahwa utang pemerintah seharusnya diukur dalam bentuk real, bukan nominal. Defisit yang diukur seharusnya sama dengan perubahan utang real pemerintah, bukan perubahan utang nominal. Namun demikian, defisit anggaran yang biasa diukur tidak mengoreksi inflasi. Untuk melihat seberapa besarnya pengaruh kesalahan tersebut, dapat dilihat rumus berikut. Selanjutnya adalah masalah pengukuran kedua, yaitu aset modal. Banyak ekonom percaya bahwa penilaian yang akurat atas defisit anggaran memerlukan penghitungan atas aset pemerintah serta kewajibannya. Biasanya, ketika mengukur utang pemerintah secara keseluruhan, kita seharusnya mengurangi aset pemerintah dari utang pemerintah. Karena itu, defisit anggaran seharusnya diukur sebagai perubahan utang dikurangi perubahan aset. Yang pasti, individu dan perusahaan memperlakukan aset serta kewajiban secara simetris. Ketika seseorang meminjam uang untuk membeli rumah, kita tidak mengatakan bahwa ia sedang mengalami defisit anggaran. Padahal, kita mengoffset kenaikan aset, yaitu rumah, terhadap kenaikan utang atau hipotek, dan melaporkan tidak ada perubahan dalam kekayaan neto. Barangkali seharusnya kita memperlakukan keuangan pemerintah dalam cara yang sama. Prosedur anggaran yang memperhitungkan aset dan kewajiban disebut penganggaran modal atau capital budgeting, karena memperhitungkan perubahan modal. Sebagai contohnya, anggaplah pemerintah menjual sebuah gedung atau sebagian dari tanahnya dan menggunakan uangnya untuk membayar utang. Di bawah prosedur anggaran yang berlaku, defisit yang dilaporkan akan lebih rendah. Dan di bawah penganggaran modal, penerimaan yang diterima dari penjualan tidak akan mengurangi defisit, karena penurunan utang akan di-offset oleh penurunan aset. Demikian pula di bawah penganggaran modal, pemerintah yang meminjam untuk mendanai pembelian barang modal tidak akan meningkatkan defisit. Masalah utama dalam penganggaran modal adalah sulitnya memutuskan pengeluaran pemerintah mana yang seharusnya dihitung sebagai pengeluaran modal. Misalnya, apakah sistem jalan bebas hambatan antar negara bagian dihitung sebagai aset pemerintah? Jika iya, berapa nilainya dan bagaimana dengan cadangan senjata nuklir? Apakah pengeluaran di bidang pendidikan seharusnya diperlakukan sebagai pengeluaran atas modal manusia? Oleh dari itu, pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab jika pemerintah ingin menerapkan defisit anggaran. Para ekonom dan pembuat kebijakan tidak sepakat mengenai apakah pemerintah harus menggunakan penganggaran modal atau tidak. Dan di dalamnya banyak pemerintah negara bagian yang menggunakannya. Para penentang penganggaran modal berpendapat bahwa meskipun sistem tersebut dalam prinsip lebih unggul dibandingkan sistem yang sedang berlaku, sistem itu terlalu sulit dipraktekkan. Dan para pendukung penganggaran modal berpendapat bahwa perlakuan terhadap aset modal yang tidak sempurna akan lebih baik dibandingkan dengan menghilangkan semuanya. Selanjutnya, masalah pengukuran yang ketiga, yaitu kewajiban yang tidak dihitung. Sebagian ekonom berpendapat bahwa defisit anggaran yang akan diukur adalah keliru karena mengabaikan beberapa kewajiban pemerintah yang sangat penting. Sebagai contoh, perhatikanlah pensiunan pegawai negeri. Pegawai negeri memberikan jasanya kepada pemerintah saat ini, tapi bagian kompensasi mereka dipotong untuk masa depan mereka. Pada dasarnya, mereka memberikan pinjaman kepada pemerintah. Manfaat pensiun masa depan mereka menunjukkan kewajiban pemerintah akan jauh berbeda dengan uang pemerintah. Namun, kewajiban ini tidak dimasukkan bagian dari utang pemerintah, dan akumulasi kewajiban ini tidak dimasukkan sebagai bagian dari defisit anggaran. Menurut beberapa perkiraan, besar kewajiban implisit ini nyaris sama dengan uang pemerintah.
Demikian pula, perhatikanlah sistem jaminan sosial. Dalam beberapa cara, sistem tersebut mirip seperti rencana pensiun. Masyarakat membayar sebagian dari pendapatan mereka ke dalam sistem tersebut selagi muda dan berharap menerima manfaatnya ketika tua. Barangkali manfaat jaminan sosial masa depan yang diakumulasi seharusnya dimasukkan dalam kewajiban pemerintah. Diperkirakan kewajiban jaminan sosial masa depan pemerintah ini jika dikurangi pajak jaminan sosial melebihi 3 kali utang pemerintah yang telah dihitung secara resmi. Orang biasa berpendapat bahwa kewajiban jaminan sosial berbeda dengan uang pemerintah karena pemerintah dapat mengubah undang-undang yang menentukan manfaat jaminan sosial. Namun, pada prinsipnya pemerintah selalu bisa memilih untuk tidak melunasi seluruh utangnya. Pemerintah menghargai uangnya karena pemerintah memang ingin melakukannya, dan janji untuk membayar para pemberi pinjaman mungkin secara mendasar tidak berbeda jauh dengan janji untuk membayar para penerima jaminan sosial masa depan. Bentuk kewajiban pemerintah yang sangat sulit diukur adalah kewajiban kontingen atau contingent liability. Kewajiban yang muncul hanya jika peristiwa-peristiwa khusus terjadi. Kemudian masalah yang keempat yaitu siklus bisnis. Banyak perubahan dalam defisit anggaran pemerintah terjadi secara otomatis menanggapi perekonomian yang berfluktuasi. Misalnya, ketika perekonomian mengalami resesi, pendapatan akan turun, sehingga kemampuan seseorang untuk membayar pajak menjadi berkurang. Laba pun juga turun, sehingga perusahaan membayar lebih sedikit pajak pendapatan. Semakin banyak orang yang menjadi tergantung pada bantuan pemerintah, seperti asuransi kesejahteraan dan pengangguran, sehingga pengeluaran pemerintah naik. Bahkan, tanpa adanya perubahan dalam undang-undang perpajakan dan pengeluaran, defisit anggaran akan meningkat. Perubahan otomatis dalam defisit ini bukanlah kesalahan pengukuran, karena pemerintah benar-benar meminjam lebih banyak ketika resesi menekan penerimaan pajak dan mendongkrak pengeluaran pemerintah. Namun, perubahan ini benar-benar membuat penggunaan defisit untuk memantau perubahan kebijakan fiskal semakin sulit. Artinya, defisit bisa naik atau turun entah karena pemerintah mengubah kebijakan atau karena perekonomian telah berubah arah. Untuk beberapa tujuan, mengetahui mana yang akan terjadi adalah lebih baik. Untuk memecahkan masalah ini, pemerintah menghitung defisit anggaran disesuaikan secara siklis, yang kadangkala disebut defisit anggaran kesempatan kerja penuh. Defisit yang disesuaikan secara siklis didasarkan pada estimasi mengenai berapa pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak yang terjadi jika perekonomian beroperasi pada tingkat output dan kesempatan kerja alamiahnya. Defisit yang disesuaikan secara siklis adalah ukuran yang berguna karena mencerminkan perubahan kebijakan tetapi bukan tahapan dari siklus bisnis saat ini. Demikian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi. Yang selanjutnya adalah pandangan tradisional atas utang pemerintah. Kaum ekonom tradisional memandang terhadap trade-off antara utang pemerintah dan pemotongan atau pengurangan pajak. Pengurangan pajak yang dilakukan pemerintah memungut pajak lebih kecil daripada pengeluaran yang dilakukan pemerintah mengakibatkan anggaran pemerintah menjadi defisit, dan defisit tersebut selanjutnya didanai oleh utang. Dampak langsung dari pemotongan pajak adalah pendorong mengeluarkan konsumen karena dengan rendahnya pajak yang dipungut pemerintah, konsumen akan memiliki sisa dana yang dapat dibelanjakan. Adapun dampak jangka pendek dan jangka panjang dari adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan pemotongan pajak, yaitu yang pertama adalah dampak jangka pendek. Dalam jangka pendek, pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan pendapatan masyarakat menjadi lebih tinggi, sehingga masyarakat meningkatkan pengeluarannya. Peningkatan pengeluaran masyarakat akan menambah permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga meningkatkan produksi dan menambah kesempatan kerja. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat suku bunga ikut meningkat dan mendorong aliran masuk modal dari luar negeri. Sedangkan dampak dari jangka panjang adalah dalam jangka panjang
kebijakan defisit dan pemotongan pajak pemerintah ialah berkurangnya tabungan pemerintah dan utang pemerintah menjadi lebih besar. Manfaat dari konsumsi yang tinggi dan kesempatan kerja yang luas ini akan dinikmati oleh generasi yang sekarang. Akan tapi, generasi yang akan mendatang akan menanggung lebih banyak beban dari defisit karena mereka dilahirkan di negara yang memiliki sedikit persediaan modal, namun memiliki utang yang lebih besar. Maka pada intinya, pandangan tradisional atas utang pemerintah mengasumsikan bahwa ketika pemerintah mengurangi pajak dan melaksanakan kebijakan defisit anggaran, ditanggapi konsumen dengan melakukan pengeluaran lebih banyak. Dan selanjutnya diikuti oleh peningkatan investasi. Namun pendapat kelompok tradisional tersebut dibantah oleh ekonom Richard Dian. Bahasan selanjutnya akan menjurus pada materi kita selanjutnya, yaitu pandangan Richard Dian atas utang pemerintah. Baik, pokok bahasan kita yang selanjutnya adalah pandangan Richard Dian atas utang pemerintah. Menurut ekonom Richard Dian, pengurangan pajak tidak akan ditanggapi konsumen dengan melakukan pengeluaran lebih banyak, seperti yang dikemukakan oleh ekonom tradisional. Ekuivalensi Richard Dian atau Richard Dian Equivalence diambil dari nama ekonom terkenal abad ke-19, yaitu David Ricardo. Menurut Ricardo, konsumen melihat ke depan, melihat masa depan yang lebih panjang, dan oleh karena itu mendasarkan pengeluaran mereka tidak hanya pada pendapatan yang sekarang, tetapi juga pada pendapatan masa depan yang mereka harapkan. Respon dari warga atau konsumen yang melihat ke depan sesuai dengan asumsi dari Richard Dian terhadap dampak pengurangan pajak yang dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut. Baik pemotongan pajak dan selanjutnya APBN didanai utang tidak mempengaruhi konsumen karena warga negara berpikir secara rasional dan jauh ke depan. Rumah tangga menabung kelebihan pendapatan disposable untuk membayar kewajiban pajak masa depan yang ditunjukkan oleh pemotongan pajak. Karena itu, pengurangan pajak tidak memiliki dampak terhadap peningkatan konsumsi dan investasi secara langsung. Maka, dapat dilihat bahwa konsep dari pandangan Richard Dian ini berasal dari asumsi bahwa pemotongan pajak dan penarikan utang pemerintah pada saat ini akan meningkatkan pengenaan pajak di masa yang akan datang untuk membayar pokok dan bunga utang. Pemotongan pajak yang didanai oleh pemerintah tidak akan mengurangi beban pajak. Hal ini dikarenakan hanya merupakan penjadwalan ulang pajak. Masyarakat yang melihat ke depan memahami hal tersebut, sehingga pemotongan pajak saat ini tidak mendorong peningkatan konsumsi dan pengeluaran masyarakat. Pandangan dari suatu masyarakat yang melihat ke masa depan akan meningkatkan tabungan mereka untuk mengantisipasi kenaikan pajak di masa yang akan datang. Hal ini meningkatkan tabungan pemerintah, sehingga mengeliminasi kenaikan tingkat bunga yang diakibatkan karena kebijakan defisit pemerintah. Richard Dian Equivalence berlaku jika peningkatan utang pemerintah untuk membiayai defisit dapat meningkatkan tabungan masyarakat, sehingga tidak menaikkan tingkat suku bunga. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Iman Siswataya dengan 3 digit NIM akhir 136. Baik, mohon izin untuk melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu mengenai berbagai perspektif tentang utang pemerintah. Nah, perdebatan tentang kebijakan atas utang pemerintah memiliki banyak pendapat. Sejauh ini, kita telah mempertimbangkan pandangan tradisional dan pandangan Richard Dian atas utang pemerintah. Menurut pandangan tradisional, defisit anggaran pemerintah memperbesar permintaan agregat dan mendorong output dalam jangka pendek, tetapi meng-crowd out modal dan menekankan pertumbuhan perekonomian dalam jangka panjang. Sedangkan menurut pandangan Richard Dian, defisit anggaran pemerintah tidak memiliki dampak ini, karena konsumen memahami bahwa defisit anggaran hanya mencerminkan penundaan beban pajak. Baik, untuk selanjutnya yaitu terdapat 4 perspektif tentang utang pemerintah, yaitu yang pertama, mengenai anggaran berimbang versus kebijakan fiskal yang optimal. Kemudian yang kedua, yaitu dampak fiskal terhadap kebijakan moneter.
Kemudian yang ketiga yaitu utang dan proses politik. Kemudian yang keempat yaitu dimensi-dimensi internasional. Baik, yang pertama yaitu mengenai anggaran berimbang versus kebijakan fiskal yang optimal. Di Amerika Serikat, banyak konstitusi negara bagian yang menuntut pemerintah negara bagian untuk menjalankan anggaran berimbang. Topik yang sering menjadi perdebatan politis adalah apakah konstitusi federal harus menetapkan anggaran berimbang bagi pemerintah federal juga. Kebanyakan ekonom menentang aturan ketat yang menuntut pemerintah menyeimbangkan anggarannya. Nah, terdapat 3 alasan mengapa kebijakan fiskal optimal kadang menyebabkan defisit atau surplus anggaran, yaitu defisit atau surplus anggaran bisa membantu menstabilisasikan perekonomian. Pada dasarnya, aturan anggaran berimbang akan menarik kembali kekuatan penstabil otomatis dan sistem pajak dan transfer. Ketika perekonomian mengalami resesi, pajak secara otomatis turun dan transfer secara otomatis naik. Meskipun membantu menstabilkan perekonomian, respon otomatis ini mendorong anggaran menjadi defisit. Aturan-aturan berimbang yang ketat akan meminta pemerintah menaikkan pajak atau mengurangi pengeluaran dalam masa resesi, tetapi tindakan ini akan menekankan permintaan yang agregat. Tax smoothing, di mana defisit atau surplus anggaran bisa digunakan untuk mengurangi distorsi yang disebabkan oleh sistem pajak. Tarif pajak yang tinggi menimbulkan biaya dalam masyarakat dengan menekankan aktivitas ekonomi. Pajak atas penghasilan pekerja misalnya menurunkan insentif bagi orang-orang bekerja selama berjam-jam. Kemudian terdapat redistribusi intergenerasi, yang dimana defisit anggaran bisa digunakan untuk menggeser beban pajak dari generasi sekarang ke generasi mendatang. Sebagai contohnya, sebagian ekonom berpendapat bahwa jika generasi sekarang berperang untuk mempertahankan kemerdekaan, generasi mendatang akan memetik manfaatnya sekaligus menanggung sebagian bebannya. Baik, untuk yang kedua yaitu mengenai dampak fiskal terhadap kebijakan moneter. Seperti yang kita ketahui, bahwa salah satu cara untuk dapat dilakukan pemerintah untuk mendanai defisit anggaran adalah dengan mencetak uang kebijakan yang menyebabkan inflasi yang lebih tinggi. Nah, tentu saja ketika negara-negara mengalami hiperinflasi, alasan tipikalnya adalah bahwa pembuat kebijakan fiskal mengandalkan kebijakan inflasi untuk membayar sebagian dari pengeluaran mereka. Nah, akhir dari hiperinflasi ini hampir selalu bertepatan dengan reformasi fiskal yang mencakup pemotongan besar-besaran pengeluaran pemerintah dan karena itu mengurangi kebutuhan akan seignorage. Selain keterkaitan antara defisit anggaran dan inflasi ini, sebagian ekonom menyatakan bahwa tingkat utang yang tinggi juga mendorong pemerintah menciptakan inflasi. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai utang dan proses politik, yang mana sebagian ekonom mengkhawatirkan bahwa kemungkinan mendanai pengeluaran pemerintah dengan berutang membuat seluruh proses politik menjadi buruk. Nah, gagasan ini memiliki sejarah yang panjang. Ekonom abad ke-19, Knut Wicksell, mengklaim bahwa jika manfaat dari beberapa jenis pengeluaran pemerintah melebihi biaya, maka adakah mungkin untuk membiayai pengeluaran tersebut dengan cara yang akan mendapatkan dukungan penuh dari para pemilih, yang mana ia menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah seharusnya dilakukan hanya bila dukungan itu dalam kenyataannya mendekati bulat atau penuh. Akan tetapi, dalam kasus pembiayaan dengan utang, Wicksell memperhatikan bahwa bunga dari pembayaran pajak masa depan tidak ditampilkan sama sekali atau ditunjukkan secara tidak tepat dalam penyusunan persetujuan pajak. Nah, argumen ini membuat beberapa ekonom menyepakati bahwa amandemen konstitusi yang akan meminta Kongres menyetujui anggaran berimbang. Seringkali proposal ini menghilangkan klausa pada kondisi bahaya nasional, seperti adanya perang dan depresi ketika defisit anggaran merupakan respon kebijakan yang bisa diterima. Nah, beberapa kritik terhadap proposal ini berpendapat bahwa meskipun klausal tersebut tidak dibuat, amandemen konstitusi semacam itu akan membelenggu para pembuat kebijakan dengan sangat erat. Pihak lainnya pun akan mengklaim bahwa Kongres akan dengan mudah menghindari persyaratan anggaran berimbang dengan trik-trik akuntansi. Kemudian yang terakhir yaitu dimensi-dimensi internasional, yang mana utang pemerintah ini bisa mempengaruhi peran negara dalam perekonomian dunia, yang mana ketika defisit anggaran pemerintah menurunkan tabungan nasional, hal itu sering menyebabkan defisit perdagangan yang didanai dengan meminjam dari mancanegara.
Sebagai bisa diambil contohnya, banyak pengamat menyalahkan kebijakan fiskal Amerika Serikat atas perubahan Amerika Serikat dari kreditor besar dalam perekonomian dunia menjadi debitor besar. Hubungan antara defisit anggaran dan defisit perdagangan ini menyebabkan dua dampak lanjutan atas utang pemerintah. Yang mana dampak yang pertama, yaitu tingkat utang pemerintah yang tinggi dapat meningkatkan risiko bahwa perekonomian akan mengalami pelarian modal atau capital fight, penurunan yang merugikan dalam permintaan atas aset nasional di pasar dunia. Investor internasional menyadari bahwa pemerintah sebuah negara bisa dengan mudah menyelesaikan utang mereka dengan mengaku atau menyatakan filing. Kemudian dampaknya yang kedua yaitu tingkat utang pemerintah yang tinggi yang didanai oleh utang luar negeri bisa menurunkan pengaruh politis negara tersebut dalam peraturan global. Yang mana ketakutan ini ditekankan oleh ekonom Dan Friedman dalam bukunya Day of Reckoning yang terbit pada tahun 1988, yang mana beliau menulis kekuatan dan pengaruh dunia secara historis telah reakumulasi ke negara-negara kreditor. Bukanlah kebetulan ketika Amerika muncul sebagai kekuatan dunia secara simultan dengan transisi dari negara debitor menjadi kreditor yang mensuplai modal investasi ke negara-negara lain. Dalam hal ini, Friedman berpendapat bahwa jika terus menjalankan defisit anggaran yang besar, Amerika Serikat secara berangsur-angsur akan kehilangan sebagian besar dari pengaruh internasionalnya. Yang mana sejauh ini, catatan itu tidak sama dengan hipotesis ini. Amerika Serikat telah menjalankan dekade defisit perdagangan lain dan tetap merupakan negara adidaya terkemuka. Mungkin sekian dari presentasi mengenai berbagai perspektif tentang utang pemerintah. Untuk waktu dan tempat, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi.